Salah satu film permintaan kalian yang berjudul The Vampire Next Door 2004 dan intro. Selamat datang dan selamat menonton. Story diawali dengan seorang pemuda introvert berumur 20 tahun. Dia terpesona dengan tetangga barunya yang sangat cantik dan menawan. Namun ternyata wanita tersebut berumur 247 tahun. Sebelum pertemuan tersebut, pemuda yang bernama Cameron sedang mimpi basah dengan Diani, yaitu gadis incarannya sejak masih SMA. Sehingga saat bangun, dia pun merasa kecewa karena aktivitas unboxing tadi hanyalah mimpinya. Di pagi itu, ayah dan ibunya memberi nasihat kepada Cameron, yaitu untuk mempersiapkan masa depannya selagi libur kuliah selama 1 bulan ini. Entah itu bekerja sesuai jurusannya maupun pekerjaan lain yang disukainya. Namun karena mimpi basah tadi, Cameron pun terlambat ke tempat kerjanya dan dia bekerja di sebuah toko es krim. Sehingga Lenny yang merupakan manajer di sana, dia marah dengannya. Seperti yang kita tahu, kalau di luar negeri ada mahasiswa yang menghabiskan waktu liburnya yaitu dengan bekerja sebagai karyawan magang dan salah satunya adalah Cameron. Sementara itu, di area luar rumah Cameron, ada seorang wanita cantik muncul dan dia menjadi tetangga baru Cameron. Sewaktu di toko es krim, Lenny meminta Cameron untuk lembur malam ini. Namun dirinya menolak karena ada kencan dengan Diani. Lenny yang tahu kalau Diani cantik, namun mencurigakan menurutnya. Tak percaya dengan perkataan Cameron, Lenny meminta dikirimkan foto sebagai bukti. Setelah pulang kerja, agar tidak disebut pembohong, Cameron pun datang ke rumah Diani dan diam-diam ingin memfotonya yang sedang bersantai di halaman. Namun tanpa diduga, Kat dan Jason yang merupakan pembuli semenjak Cameron masih SMA, mereka memergokinya dan kemudian melempar HP Cameron. Sedangkan Diani yang mendengar keributan itu, dia langsung menolong Cameron. Dan Kat memberitahu kalau Cameron mau memfotonya diam-diam sebagai bahan. Namun Cameron berpura-pura membantah dan ketika ingin membuktikannya, HP-nya malah terlindas hingga tidak berfungsi sama sekali. Whatever. Di malam hari setelah sampai rumah, Cameron mengintip pemandangan luar binasa dari seberang jendela kamarnya, yaitu tetangga barunya yang sedang berganti pakaian. Tanpa diduga, aksinya ketahuan oleh si wanita tersebut, sehingga dirinya panik dan langsung turun untuk makan malam bersama orang tuanya. Beberapa saat kemudian, seseorang membunyikan bel rumah. I'll get it. Dan Cameron tambah panik ketika yang datang adalah tetangganya yang baru dia intip. Namun setelah dibuka, wanita tersebut berganti menjadi Diani yang membuat Cameron bingung dan tak bisa berkata apapun. What's up? Di malam itu, Diani mengajaknya keluar ke sebuah tempat makan untuk menemaninya yang sedang bosan di rumah. Yang perlu diketahui, walaupun Cameron menaruh rasa dengan Diani yang cantik itu, ternyata Cameron belum pernah menyatakan perasaannya, sehingga Diani hanya menganggapnya sebagai sahabat. Beberapa saat kemudian, teman SMA keduanya yang bernama Martin muncul, dan Diani mengkodenya agar Cameron tidak memanggil Martin. Oh, hey Martin. Karena Diani dan Martin, keduanya tampak canggung saat bertemu, sehingga Martin langsung buru-buru pergi. Sedangkan Cameron yang bingung, dia menanyakan kenapa. Namun di sini Diani masih belum mau menceritakannya. Waktu mengantar pulang Cameron, Diani akhirnya menjelaskan masalahnya dengan Martin yang terjadi saat mereka masih di SMA. Ketika itu, Diani mengajak kencan Martin di sebuah pesta yang juga diiyakan Martin. Namun tanpa diduga, Martin tak kunjung datang dan sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Mendengar hal yang membuatnya patah hati itu, Cameron bingung meresponnya dan tiba-tiba dia melihat tetangganya menatap Cameron. You would have been first. Sehingga Cameron langsung masuk ke rumah. Di kamarnya yang terletak di lantai atas, dia kembali melihat tetangganya yang sedang menatap ke arahnya. Saat sedang kebingungan, tanpa diduga, Cameron dikejutkan dengan suara wanita dari belakangnya, yang ternyata adalah tetangganya yang tiba-tiba sudah berpindah ke kamarnya. Wanita tersebut memarahinya karena sudah berani mengintipnya, dan Cameron pun langsung meminta maaf. Walaupun Cameron sudah ngaku salah, si wanita tetap tidak mau pergi dan memaksa Cameron untuk mengantarnya ke sebuah tempat, yaitu sebagai bentuk hukuman. Sempat menolak dengan alasan belum lancar menyetir mobil, Cameron akhirnya menuruti kemauan si wanita tersebut. So you're gonna tell me where we're going, or?
Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah pabrik dan si wanita yang bernama Victoria itu, dia menyita kunci mobil Cameron agar Cameron tidak pulang duluan. Cameron pun menyaksikan seorang pria asing mempersilahkan Victoria masuk dan berpikir kalau Victoria adalah member micet yang sedang melakukan tugas kenegaraannya. Namun tak berselang lama kemudian, Cameron dibuat takut saat pria asing tadi muncul dengan luka robek di pahanya. Sesudah mengunci mobilnya, terlihat noda darah di kaca mobilnya dan tanpa menolong pria asing tersebut, Victoria muncul dalam bentuk vampir, serta langsung menghisap darahnya sampai meningsoy. Dalam perjalanan ke rumah, Cameron murka dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun Victoria hanya tersenyum sambil mengancam akan melakukan hal yang sama jika Cameron menolak perintahnya. Setelah sampai rumah, Victoria mengingatkan dengan nada sedikit mengancam, yaitu untuk mengantarnya lagi besok malam di lain tempat, lalu memberikan ciuman sebelum pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya ayah Cameron memanggilnya untuk menanyakan noda darah di mobil, yang langsung ingin dijawab jujur oleh Cameron. Tanpa diduga, Victoria muncul memotong pembicaraan mereka sambil mengenalkan dirinya sebagai tetangga baru pada ayah Cameron, lalu membuat cerita bohong mengenai noda darah di mobil tersebut. Di sini Victoria berkata kalau semalam ada rusa yang menabrak mobilnya, hingga hewan tersebut terkapar. Namun akhirnya bangun dan pergi. Setelah ayahnya percaya dengan cerita itu, Victoria meminta izin agar Cameron menjadi supir sementaranya, yaitu untuk berkeliling mengenal daerah ini dengan imbalan akan memberinya gaji, yang membuat ayahnya pun dengan senang hati mengizinkannya. Di tempat kerja, Martin menemui Cameron untuk meminta bantuan agar bisa mendekati Diane dan menjelaskan kalau dulunya dirinya tidak jadi kencan karena terlalu gugup melihat kesempurnaan Diane. Yeah, that's fair. Cameron pun mengiyakan permintaan tolongnya yang membuat Martin berjoget layaknya orang kurang. Di malam harinya, sesuai tugas yang diberikan Victoria, Cameron mengantarnya ke sebuah tempat lain. Dan tak berapa lama, seseorang terjatuh dari lantai atas, lalu menyebabkan kaca mobilnya kembali terkena noda darah. Walaupun Cameron tampak panik ketakutan, Victoria tetap santai sambil menikmati darah yang ada di mulutnya, yang kemudian Cameron membersihkan kacanya sebelum pulang. Setelah sampai rumah dan di kamar, Cameron dikejutkan dengan kemunculan Victoria secara tiba-tiba di sampingnya dan berkata bahwa ia ingin menjelaskan sesuatu. Victoria menerangkan kalau dirinya merupakan seorang vampir berumur 247 tahun dan sekelompok vampir lain membinasakan pria yang dia cintai pada tahun 1980 karena menolak masuk ke dalam kelompok tersebut. Karena kematian kekasihnya itu, Victoria memutuskan memburu semua anggota dari kelompok tersebut, yaitu sebagai bentuk pembalasan. Waktu mendengar kalau dua korban kemarin bukan manusia, Cameron pun tersenyum bahagia dan bertambah semangat karena aksinya tersebut seperti dalam film-film. Yang kemudian, Victoria pulang tanpa meniduri Cameron. Keesokan paginya, Martin tiba-tiba masuk ke kamarnya dan meminta bantuan selanjutnya, yaitu dalam mendekati Diane yang kemudian kembali dibantu sekedarnya. He likes the word hot a lot. With a girl? Actually, this will be our... Di malam harinya saat kembali mengantar Victoria, Cameron dengan antusias menanyakan berapa vampir lagi yang harus dieksekusi, dan Victoria menjawab kalau sisanya tinggal 2. Dan yang terakhir adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Setelah sampai TKP, Cameron memutuskan ikut masuk sambil bergaya layaknya James Bond yang membuat Victoria kesal karena sudah diminta untuk menunggu di mobil. Akhirnya Victoria menemukan target vampirnya yang sedang bekerja sebagai satpam, dan pria tua itu menyadari kalau dirinya sedang diincar karena vampir satpam itu mengeluarkan pistol. I'm gonna have to escort you off the property. Cameron pun mencoba menolong Victoria, sehingga dirinya dijadikan sasaran tembakan sampai terkapar di lantai. Untungnya setelah Victoria mengeliminasi vampir tersebut, Cameron bangun dan berkata kalau dirinya hanya berpura-pura mati agar Victoria bisa menyerangnya. Namun Victoria malah murka dan menjelaskan aksi tadi sangat bisa membuat Cameron terbunuh, serta mengingatkan pada Cameron kalau Victoria adalah vampir yang memiliki kekuatan super. Sementara Cameron enggak. Setelah Victoria memintanya agar tidak melakukan kejerobohan lagi, Cameron meminta izin libur sehari. Karena besok malam, dirinya ingin menemani Martin yang mau kencan dengan Diane, yang kemudian Cameron diizinkan. Keesokannya di tempat kerja, Lisa yang merupakan teman kerjanya, dia mengajak Cameron ke sebuah konser namun sayangnya ditolak, tanpa Cameron menyadari kalau Lisa suka padanya. Maybe another time. Cool.
Sorenya setelah pulang kerja sesuai janjinya dengan Martin dan Diani, Cameron menemani keduanya yang sedang kencan pertama dan menjadi penyambung ketika mereka sedang mengobrol. Saat Cameron ingin pergi agar keduanya bisa lebih intim, mereka refleks untuk meminta jangan. So I'm gonna go. No. Karena kalau tidak ada Cameron, dipastikan suasana akan sangat canggung. Sedangkan Diani yang juga grogi, dia memutuskan ke toilet dan tak lama kemudian, Victoria yang sepertinya sudah memperhatikan, dia muncul untuk membantu Cameron yang dari tadi ingin pergi dan sempat membuat Martin ternganga. Setelah berhasil keluar, Victoria menanyakan gadis yang tadi pergi ke toilet, dan Cameron langsung jujur kalau Diani adalah gadis incarannya semenjak SMA. Saat dia ditanya mengapa mau membantu Martin, Cameron menjawab dengan percaya diri kalau Diani pasti akan menolaknya. Setelah berkeliling bersama sampai hari gelap, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya dan kebetulan mendapati dua orang yang selalu membulinya. Victoria pun berniat agar dua pemuda tersebut tidak lagi membuli Cameron, yaitu dengan cara turun dan mengaku pada mereka kalau dirinya adalah pacar Cameron. Karena jiwa pembuli Cat belum luntur, dia pun mengintimidasi Cameron. Sehingga Victoria meminta keduanya untuk baku hantam agar masalah mereka selesai hari itu juga. Walau awalnya Cameron jatuh beberapa kali akibat pukulan di muka, akhirnya dia menang karena Victoria memberikan saran sesuai pengalamannya selama hidup sebagai vampir, yaitu dengan menyuruh Cameron menghantam rusuk Cat berkali-kali. Karena kemenangan tersebut, Victoria meminta kedua pemuda itu untuk tidak lagi membuli Cameron yang kemudian mereka iakan. Victoria, dia memberikan cairan yang diambil dari kalung yang berkhasiat menyembuhkan luka apapun. Namun sesudah diminum, Cameron panik manakala diberitahu kalau cairan itu adalah darah Victoria. Tanpa diduga, setelah tubuhnya pulih dengan cepat, cairan penyembuh tersebut memiliki efek samping yaitu menaikkan itunya Cameron. Sehingga saat di kamar, dia mencoba mengeluarkannya sambil membayangkan tubuh Diani. Namun tiba-tiba Victoria muncul di sampingnya dan berbisik kalau dirinya bersedia menampungnya. Sehingga Cameron pun tidak bisa menolak situasi tersebut. Namun sebelum sampai ke arah sana, tiba-tiba ayahnya masuk di saat yang tidak tepat, yaitu untuk bertanya sesuatu dan kemudian uniknya meminta maaf pada keduanya. Dan hal itu membuat Cameron menghentikan aksinya, lalu mengungkapkan kalau hatinya hanyalah milik Diani. Sehingga Cameron pun gusar karena tidak jadi. Keesokan paginya Martin kecewa dengan Cameron yang kemarin pergi meninggalkannya sendiri saat kencan dengan Diani. Sehingga kencannya hancur karena obrolan menjadi sangat kaku. Tak mau disalahkan, Cameron pun langsung berpendapat kalau mungkin saja hubungan Martin dengan Diani memang tidak bisa dilanjutkan, yang kemudian pergi bekerja. Sementara itu di sisi lain Victoria tampak menemani Diani yang sedang bekerja di sebuah toko baju dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat jam istirahat, Cameron curhat dengan Lisa mengenai perjodohan Martin dengan Diani dan berpikir kalau dirinya sudah terlalu jauh untuk membuat orang lain bahagia. Sementara ia lupa dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Lisa kembali mencoba mengajaknya ke sebuah konser nanti malam, yaitu dengan alasan melepas kepenatan yang tanpa diduga diiyakan oleh Cameron. Malamnya setelah Cameron siap menemui Lisa, Cameron dikejutkan dengan adanya mobil Diani yang sedang bertamu ke rumah Victoria, sehingga dirinya penasaran. Saat mengintip dari jendela bawah, dia menyaksikan kalau Diani sudah akrab dengan wanita vampir tersebut dan bukan hanya itu saja, keduanya pun melakukan begituan di kamar Victoria. Karena kejadian mengejutkan tersebut, Cameron pun sampai lupa dengan janjinya pada Lisa, yang membuat Lisa sangat kecewa berada sendirian di sana. Di pagi harinya setelah Diani pulang, Victoria mengejeknya dan merasa bahagia karena rencananya membuat Cameron cemburu sudah berhasil. Tanpa diduga, Cameron melawan dengan tidak mau mengantarnya lagi, yang membuat Victoria murka dan mengancam akan menghabisi Cameron jika Cameron tidak mengantarnya. Try me, Cameron. Menyadari kalau masalah ini harus segera dibereskan, Cameron memutuskan untuk benar-benar serius menjodohkan Martin dengan Diani, agar Diani tidak lagi berhubungan dengan Victoria. Lalu, agar semuanya berjalan lancar, dia pun resign dari tempat kerjanya, namun tanpa diduga, Lisa memukulnya karena Lisa sudah dibiarkan menunggu tadi malam. What happened last night? Setelah berada di rumah, ibunya membelikan HP baru yang langsung dia gunakan untuk membantu Martin saat nanti mengobrol dengan Diani,
yaitu dengan memfungsikan earphone dan Martin disuruh mengikuti semua ucapannya. Saat menjalankan rencana matang tersebut, Diane akhirnya luluh pada Martin karena perkataannya yang romantis dan kemudian Martin membawanya ke taman kota, yaitu untuk digituin. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, tanpa diduga Cameron cemburu dan ingin menghentikan keduanya karena perasaannya pada Diane tidak bisa lagi ditutupi. Namun, Diane berbisik ke arah earphone Martin untuk Cameron, yaitu dengan berkata kalau Martin sudah dia dapatkan sambil membuang earphone tersebut. Tanpa diduga lagi, ternyata Diane tidak berniat menidurinya, melainkan menggigit lehernya yang menunjukkan kalau Diane selama ini adalah vampir. Saat kabur ke tempat kerja untuk memastikan keamanan Lisa, Diane menemuinya dan menunjukkan kalau Martin masih hidup, sambil memberikan alasan menggigit karena Martin sangat menginginkan kekuatan besar. Diane pun dengan ikhlas menularkan kemampuan vampirnya agar Martin lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Cameron yang kecewa karena selama ini Diane tidak bercerita siapa dirinya, membuat Diane meminta maaf dan beralasan kalau dia takut Cameron pergi menjauh. Saat tahu dirinya adalah vampir, dikarenakan umurnya juga sudah ratusan tahun, Diane menuturkan kalau semua pria yang menjadi kekasihnya menua dan mati, sehingga dirinya tak mau menjadikan Cameron sebagai kekasihnya. Di saat itu Lenny mendengarkan pembicaraan keduanya dan menyaksikan Cameron mencium Diane. Setelah sampai rumah, Cameron berada di kamar. Lalu Victoria muncul dan mengatakan hal yang mengejutkan, kalau ternyata Diane adalah buronan vampirnya yang terakhir. Yang dengan kata lain, dia adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Karena kedekatan Diane dengan Cameron itulah, Victoria sengaja mendekatinya agar Diane terpancing, sehingga mudah dieksekusi. Dan benar saja dengan kemampuan vampirnya, Diane datang setelah merasakan kalau Cameron dalam keadaan bahaya. Di saat itu, Lenny yang membuntuti muncul dan mengancam akan memberitahu semua warga bahwa Diane adalah seorang vampir. Setelah kecurigaannya selama ini terbukti, tanpa pikir panjang, Diane yang emosi pun langsung menggigitnya, yang kemudian masuk ke rumah Cameron. Victoria pun gak pakai lama langsung menyerang Diane menggunakan pedang khusus, dan tanpa mendengar apa yang mau Diane katakan, sebagai bentuk pembalasan terhadap kekasihnya. Sehingga pertarungan sengit pun terjadi di sana. Saat Victoria terpojok, Diane menceritakan kejadian sebenarnya, kalau pembunuh kekasihnya bukanlah dirinya. Bahkan sebaliknya, Diane berniat untuk menolong kekasih Victoria saat sekarat, sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya. Waktu mendengar kejujuran tersebut, Victoria meminta maaf, lalu berencana membentuk kelompok sendiri bersama Diane. Saat semuanya hendak pergi meninggalkan kota itu, termasuk juga meninggalkan Cameron selamanya, Diane menciumnya untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, sebelum mereka berangkat, Lenny yang juga ikut karena sudah menjadi vampir, dia menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim pada Cameron, serta memintanya bekerja sama dengan Lisa. Keesokan paginya, Cameron menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya dan menceritakan kejadian yang dilaluinya dalam 1 bulan ini bersama vampir. Walau Lisa menanggapinya dengan tidak percaya, dia tetap memaafkan Cameron dan keduanya pun memulai hari untuk menjalankan toko es krim tersebut bersama-sama lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan terus di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.